Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kita sedang membahas soal dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau disingkatnya adalah DBHCHT. Nah, saya akan ke Ibu Ahyani terlebih dahulu. Bu Ahyani, kalau kita bicara soal kelembagaannya, sebetulnya DBHCHT ini berada di kelembagaan mana begitu? Ya, karena baik secara tugas-tugas maupun manfaatnya ini melintas di berbagai perangkat daerah, maka memang dibentuk tim gabungan begitu ya, dengan keputusan wali kota. Bapelitbang sendiri itu menjadi sekretariatnya, jadi kami yang mengatur, mencatat, dan mengkoordinasikan. Dinas-dinas teknis yang terkaitnya ya diantaranya ada Dinas Pangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ada Dinas Kesehatan, ada juga Dinas Perdagangan Industri, Dinas Lingkungan Hidup, ya, tenaga kerjaan kalau ada industrinya. Jadi yang terkait langsung dengan pemanfaatan. Tapi pada dasarnya adalah sekretariatnya berada di Bapelitbang Kota Bandung, betul, begitu ya? Iya. Nah saya akan ke Bu Rita terlebih dahulu. Bu Rita, kalau kita bicara soal program, tentunya uang 4,2 miliar ini yang tidak langsung masuk ke masyarakat, tapi langsung masuk kepada dinas-dinas ataupun PD-PD terkait begitu ya. Pemanfaatannya seperti apa? Ataukah mungkin dari Dinas Kesehatan punya program khusus begitu? Iya. Memang di tahun ini kami ada beberapa kegiatan ataupun program dari DBHCHT ini. Di samping tadi sudah saya sampaikan bahwa kami menyiapkan alat deteksi dini pengukuran dari kadar CO di dalam darah, dan juga kami melakukan beberapa kegiatan ya, termasuk pertemuan orientasi pelayanan penyakit tidak menular bagi kurang lebih 100 petugas begitu, dan juga kami melakukan pertemuan orientasi kanker pada anak bagi petugas. Ini memang perlu juga kami tingkatkan begitu, karena memang penyakit-penyakit tidak menular ini sudah mulai meningkat begitu, khususnya di Kota Bandung. Untuk program khususnya apakah kemudian ada program bulanan ataupun program tahunan seperti apa? Ya, jadi memang kami secara rutin ini melakukan kegiatan ataupun monitoring kegiatan-kegiatan ini dari DBHCHT ini. Dan kalau pelatihan memang kami bagi beberapa termin waktu tentunya ya, karena memang cukup banyak petugas yang kami latih, 100 lebih kalau tidak salah, sehingga kami bagi di dalam 1 tahun ini beberapa kegiatan pelatihan dan pertemuan ini. Nah Bu Ahyani, kalau kita bicara soal uang yang kemudian digelontorkan begitu 2019 saja katakanlah sekitar 4,2 miliar begitu. Tentunya ada program selain daripada tadi Dinas Kesehatan yang sudah disampaikan oleh Bu Rita, apakah ada program lain ataupun sasaran lain begitu? Ya, jadi karena kami fungsinya koordinasi, jadi di awal tahun biasanya kalau misalnya kita yang menjadi penghubung sebetulnya dengan tahun depan mau dapat berapa, gitu. Kemudian jenis kegiatannya apa, aturannya atau regulasinya, mungkin ada yang berubah ya, seperti kalau tidak salah mungkin setiap tahun tuh biasanya ada misalnya komponen yang berubah atau perhitungan yang berubah. Nah, setelah kita mendapat gambaran itu, kita mengundang tentu dinas-dinas teknis, kemudian masing-masing menyampaikanlah proposal kebutuhannya agar manfaatnya kita mengukur bersama-sama untuk masyarakat ya. Jadi setelah itu baru kita bagi proporsinya. Misalnya untuk di Bapelitbang karena kami fungsinya koordinator begitu, jadi tentu harus ada pertemuan-pertemuan, kemudian mensosialisasikan juga kepada perangkat daerah lain bahwa kan harus tahu nih ada dana dari pusat ya kepada masyarakat. Ini sebenarnya bentuk pertanggungjawaban kami juga bahwa kami mendapatkan titipan dana dari pusat untuk dimanfaatkan kepada masyarakat Kota Bandung. Nah itu kira-kira kegiatannya kalau yang dari Bapelitbang lebih ke sekretariatan, membuat laporan, kemudian juga fungsi koordinasi dan mensosialisasikan apa dana ini. Kalau dari Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan itu dia ke si pelaku di hulu ya, jadi yang si perkebunan seperti apa, data mereka harus tahu berapa orang juga yang pelaku tersebut ya, dan juga produknya itu harus terjaga gitu ya, karena itu merupakan bagian dari kegiatan aktivitas ekonomi mereka gitu. Nah ada kalau yang di Dinas Kesehatan tentu kita bertanya dari mulai puskesmas mau ngapain, rumah sakit mau apa, masyarakat untuk pencegahan seperti apa ya. Jadi mungkin penguatan kawasan tanpa rokok menjadi sangat penting. Jadi supaya orang juga jangan salah ngerti gitu. Dana bagi hasil dari cukai tembakau ini sebetulnya supaya pada ngerokok atau gimana gitu ya. Nah, ini kan ya. Jadinya kan jadi jangan sampai blunder gitu ya. Nah, ini teman-teman dari Dinas Kesehatan juga harus membuat
supaya tidak ada perokok pemula dari anak-anak, meluaskan kawasan tanpa rokok, yang sudah ada di juga ada konselingnya, yang sudah sakit diobatin dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya dana-dana yang dikembalikan kepada masyarakat. Kalau dari Dinas Perdagangan dan Industri sama tadi, mereka pun harus mensosialisasikan bahwa bagaimana pentingnya membeli sesuatu produk yang legal. Karena kalau legal kan jadi bayar cukai, kalau bayar cukai itu ke negara, kemudian manfaatnya kembali ke masyarakat. Jadi biasanya mereka kegiatannya itu ada sosialisasi, pengawasan, pengendalian untuk produk-produk legal. Tadi saat break sebetulnya kita sempat berbicara soal ada beberapa masyarakat yang tidak membeli rokok begitu ya, yang tidak terkenai pajak begitu, artinya tidak ada pengendaliannya. Begitu. Iya. Padahal kan di dalam aturan undang-undangnya kalau itu kena kriteria tersebut ya, bahwa memang dia harus dibatasi, konsumennya harus dibatasi. Artinya kan nggak semua orang boleh, anak-anak segala macam gitu ya. Kemudian peredarannya perlu diawasi. Nah itu kan sebetulnya produk tembakau masuk kepada kriteria itu. Nah pada industri-industri yang diawasi itu seperti kadar racunnya secara bertahap dikurangi. Kemudian tadi ya penjualan tidak boleh kepada siapa saja, kan sebetulnya ada aturan-aturan. Ada aturan-aturannya. Nah, terkait dengan program-program yang dibuat oleh Dinas Kesehatan, tentunya pasti ada sasaran gitu. Tapi kemudian sasarannya tidak hanya terhadap masyarakat yang perokok saja begitu. Betul. Artinya ada anak-anak juga. Bisa diceritakan terlebih dahulu? Iya, memang sasaran-sasaran yang memang kami tangkap ini selain masyarakat di Kota Bandung dari berbagai usia, karena kita tahu tadi Bu Hayani sampaikan Kota Bandung sudah mulai perokok itu diawali dengan usia yang sangat muda. Iya, bahkan 14 tahun juga sudah ada begitu ya. Karena itu kewajiban kami untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya anak-anak begitu, apa sih sebetulnya bahaya dari merokok begitu ya. Apa efeknya kalau misalnya mereka merokok aktif dan pasif dan lain sebagainya. Di samping itu juga sasaran kami adalah tenaga kesehatan. Kami juga merasa harus meningkatkan kualitas ya untuk tenaga-tenaga kesehatan ini, khususnya untuk penyakit-penyakit berdampak daripada rokok ini. Terkait dengan penyakit yang terdampak rokok begitu ya, tentunya juga ada pemanfaatan terkait dengan peningkatan ability. Sesaat lagi kita akan membahas soal DBHCHT kembali, tetap bersama kami di iNews Jabar.